Pemirsa, keretakan rumah tangga pasangan selebriti muda Adam Dot dengan Kevin Rose Nasution akhirnya berujung pada perceraian. Jumat tadi malam bertempat di sebuah kafe di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Adam dan Kevin mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan perceraiannya. Pada kesempatan itu Adam dan Kevin mengaku kalau mereka sebenarnya sudah pisah rumah sejak April 2002. Kemudian gugatan cerainya didaftarkan ke Pengadilan Agama Bekasi pada. Aku pikir sih bukan bohong, hanya masalah waktu atau terkadang pertimbangan-pertimbangan keluarga. Kita memang artis, tapi kita punya banyak sekali orang yang ada di belakang kita yang harus juga kita pertimbangkan gitu loh. Nah, kadang itu yang tidak bisa dimengerti dan kita pun tidak bisa dijelaskan. That's why selalu terjadi benturan-benturan antara pers dan publik. Aku pikir biarlah itu terjadi, toh kita sama-sama belajar kan. Karena merasa pernah dirugikan dalam peliputan dan pemberitaan pers, maka ada artis yang menginginkan batasan bagi para pekerja pers dalam meliput mereka. Menurut artis-artis, hal itu untuk melindungi privasi dan hubungan baik antara artis dengan insan pers. Karena kalau misal terlalu bebas banget, terlalu nggak ada batasannya, yang ada mungkin, terjadi pemberitaan yang kurang apa ya, kurang kurang enak, maksudnya akhirnya terlalu lepas, akhirnya nggak jadi berita yang lebih baik gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lebih dikemas lebih baik kan, harapannya ya ada itu tadi ya, mungkin ya adanya, ya tanggapannya juga akan lebih baik lah gitu loh. Mungkin batasan-batasannya pers itu ya sesuai dengan kode etik jurnalistik yang mereka anut lah. Sekarang kan kode etik jurnalistik sendiri diterabas sana sini kan. Padahal yang bikin pers sendiri loh. Ya anyway, segala sesuatu ada kekurangan dan kelebihannya. Sekarang sih dalam rangka hari pers ya aku cuma titip aja, mudah-mudahan segala kekurangan itu bisa dibenahi. Dan kalau profesi pers itu sudah membuat aturan-aturan sendiri, ya mbok ya bekerjanya sesuai dengan aturan-aturan yang mereka buat. Pemirsa, tren memelihara ikan lohan ternyata juga merambah kalangan artis. Mereka tidak sekedar memelihara ikan yang memiliki karakteristik dan warna tubuh yang unik itu, tapi juga menjadikannya sebagai hobi. Yang lebih menariknya lagi, ada artis yang percaya bahwa dengan memelihara ikan lohan bisa mendatangkan keberuntungan. Pemirsa, gambar yang baru Anda simak adalah tren baru yang sedang digandrungi selebriti kita. Mereka memelihara ikan lauhan, jenis ikan hias yang berasal dari Malaysia. Bahkan dari hanya sekedar memelihara, akhirnya ada juga selebriti yang menjadikan ikan lauhan sebagai hobi untuk dikoleksi. Gue suka aja ngeliat dia berenangnya, terus selayarnya tuh lambai-lambai, terus warnanya tuh macam-macam, bentuk kepalanya ada big headnya, terus warnanya tuh sekarang macam-macam, ada merah, ada mutiara, ada warnanya ke biru, ada warnanya ke putih. Jadi keindahan aja, keindahan ikan itu sendiri gitu loh yang membuat gue ya ada rasa apa ya, tenang gitu loh. Karena saya itu dengar dari teman, kalau ikan lohan itu bagus. Nah, kemudian saya ditunjukin tempatnya itu. Nah, nanti kalau lohan ini gede, di sini tumbuh ada itu kayak barongsai apa-apa itu. Lah saya buktikan. Ikan lauhan yang bagus adalah yang mempunyai mutiara warna hitam atau biasa disebut marking di badannya serta bentuk kepala jenong. Untuk bisa mendapatkan jenis ikan lauhan seperti itu, tentu saja harus merogoh kocek lumayan besar karena harga satu ekornya bisa sampai jutaan rupiah. Di samping itu untuk memperolehnya juga tidak mudah karena harus melakukan perburuan bahkan sampai ke Malaysia. Buat gue lebih seneng ya mungkin sekitar di bawah 5 juta lah. Saya beli di Malaysia, dapat akhirnya yang bagus itu. Kecil nggak besar ya. Boleh bilang baru umur 3 bulan gitu, 2 bulan setengah. Itu harganya udah 6 juta lebih. Kalau boleh tahu apakah mereka menganggarkan dana khusus untuk mengoleksi ikan lauhan? Budget sih sebetulnya nggak ada nilai ya ginian ya. Suka-suka sih. Gue nggak membudgetkan gitu, tapi kalau gue tiba-tiba jalan ke suatu tempat ada ikan yang gue serap, ya mungkin gue beli gitu loh. Tapi untuk budget hanya budget untuk maintenance aja, kayak makanan gitu, budgetin sedikit lah untuk makanan, untuk biaya-biaya perawatan, beli obatnya, karena beli garamnya, seperti itu. Tapi kalau budget untuk beli ikannya
itu accident aja. Di antara para kolektor ikan lohan ada yang mempercayai kalau ikan tersebut dapat membawa keberuntungan. Lantas bagaimana tanggapan selebriti mengenai hal itu? Sebenarnya kalau dibilang hoki juga ya termasuk hoki sih. Gua tiba-tiba kemarin emang habis gua beli dua 2 hari kemudian gua tiba-tiba ada kerjaan aja 2 hari dengan untung yang gede gitu loh. Jadi ya alhamdulillah gue bilang mungkin ya itu mau hoki juga buat gue gitu. Itu yang orang bilang hoki, yang bilang banyak rezeki piara ini, itu orang yang jual semua. Kalau yang orang yang piara nggak ada yang bilang saya rezeki, di Malaysia pun nggak bilang, asal udah punya aja mereka udah piara puas. Lama-lama juga ada yang bosen, ada yang dikasihin orang, saya dengar semua. Saya kira itu kalau rezeki itu tidak karena ikan ya kalau saya. Ya karena Allah ya kalau saya. Jadi kalau toh memang rezeki dari ikan, mungkin semua pada beli ikan ini semua. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah menanti 5 tahun lamanya, akhirnya pasangan selebriti Devi Permatasari dan Chandra Priyatna memperoleh seorang anak lewat persalinan secara normal. Devi melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Syalaita Amani Fatihah dengan berat 3,5 kg dan panjang 50 cm. Bayi itu dilahirkan di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam lalu. Meski begitu, Devi yang terlihat masih lemah baru bisa menerima wawancara dengan wartawan pada hari Jumat kemarin. Nggak bisa kebayang deh, pokoknya seneng banget. Hadiahnya nggak terkira. Kita juga kan penantiannya lama ya, terus gitu ya, tahu nggak usah nggak ngelahir, tahu hamil aja udah senangnya minta ampun gitu loh, apalagi dia udah lahir dengan selamat, alhamdulillah. Ya. Lebih lagi. Painting pictures for the children's holiday. Pemirsa, keretakan rumah tangga pasangan selebriti muda Adam Dot dengan Kevin Rose Nasution akhirnya berujung pada perceraian. Jumat tadi malam bertempat di sebuah kafe di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Adam dan Kevin mengadakan jumpa pers untuk mengumumkan perceraiannya. Pada kesempatan itu Adam dan Kevin mengaku kalau mereka sebenarnya sudah pisah rumah sejak April 2002. Kemudian gugatan cerainya didaftarkan ke Pengadilan Agama Bekasi pada pertengahan Desember tahun 2002. Sedangkan keputusan cerainya baru diputuskan Majelis Hakim pada hari Rabu 5 Februari kemarin. Selama ini proses perceraian Adam dan Kevin itu tidak tercium pers. Karena baik Adam maupun Kevin hanya mengatakan kalau mereka pisah rumah hanya untuk introspeksi. Malah ketika diwawancarai Cek dan Dicek belum lama ini, keduanya mengatakan kalau rumah tangganya menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Bahkan Kevin membantah kalau dirinya sudah mengajukan gugatan cerai. Karena memang pada saat waktu kita belum siap, kita nggak siap untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Kita sebenarnya pisah ranjang tuh udah lama, udah hampir 10 bulan mau ke 11 bulan gitu. Udah 11 bulan. Udah 11 bulan. Dan kita tuh nantilah pada saatnya tiba, kita akan ngomong. Mohon maaf sama ya mungkin teman-teman semua pers, terus para penggemar saya yang mungkin ngikutin berita saya gitu kan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekarang saya baru berani dan siap karena udah ada putusan pengadilan tentang perceraian kita berdua gitu. Adam dan Kevin menikah 12 April 1999. Ketika menikah usia mereka tergolong masih muda. Adam masih berumur 23 tahun dan Kevin 20 tahun. Diakui oleh Adam dan Kevin, perbedaan prinsip membuat mereka sering bertengkar. Dan dari situlah sumber perceraian mereka. Anak itu kan aku pinginnya, kan karena kita juga sekarang masih baik-baik, aku pingin dia juga dapat kasih sayang ayahnya gitu loh. Gitu. Sedangkan kalau kita masih berseteru gitu kan, jadwal ketemu aja males gitu loh. Memang udah, aduh nanti ketemu yang ada berantem lagi. Ketemu yang ada berantem lagi. Jadi udah trauma gitu loh. Mungkin yang terbaik untuk anak mungkin dengan cara kita pisah, karena nanti kasihan juga psikologis anaknya nih ngelihat orang tuanya nih, figur orang tua ayah ibu bapaknya tuh yang berantem setiap hari gitu kan. Nggak sehat gitu loh. Lantas bagaimana dengan perwalian anak mereka? Nif Jasmine Latifah yang masih berusia 1 tahun.
hak asuh anak sama Kevin, satunya tuntutan Adam yang mungkin dia pingin banget anak itu boleh diajak nginep gitu. Aku akhirnya memperbolehkan asal ya yang jaga memang jelas siapa, mungkin neneknya atau siapa gitu, aku akhirnya memberikan izin untuk nginep gitu loh.